Selamat siang. Baik Kak Sala. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Kak Talita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita bertemu di sesi ketiga dalam konseling ini. Nah, di sini saya izin untuk merekam kembali ya di sesi konseling ini. Terima kasih atas kehadirannya telah bertemu di sesi ini. Baik, kita langsung saja. Saya ingin mempertanyakan kepada Teh Sahla, bagaimana perasaan Anda setelah mengakhiri hubungan ini gitu bersama ex Kak Sahla ini? Untuk yang sorry Kak, untuk yang saya rasakan sih alhamdulillah mungkin lebih baik daripada saat-saat bersama, walaupun sebenarnya setelah berpisah pun saya masih diteror, masih dikata-katai lewat via message atau via email, tapi setidaknya saya merasa sedikit lebih bebas gitu. Baik, apakah ada hal lain yang masih mengganggu pikiran Anda terkait mantan pacar atau hubungan tersebut? Ada, itu berupa kayak ancaman-ancaman sih Kak, kayak entah ancaman untuk bikin malu saya. Contohnya itu kayak misalnya ada orang baru atau misalnya ada teman saya, terus dia mengatakan hal-hal yang tidak perlu atau justru lebih mengarah ke fitnah tentang saya. Itu sih yang mengganggu, yang masih Baik, berarti dia masih mengganggu Teh Sahla gitu ya, seperti dengan menteror atau memfitnah-fitnah atau membalikan fakta hal apapun itu kepada Teh Sahla. Iya. Nah, maaf ya sebelumnya, izin untuk meninggikan suara Teh Sahla supaya terdengar gitu ya. Oh, iya. Ke videonya gitu. Nah, apakah ada hal lain yang masih mengganggu pikiran Anda terkait mantan pacar atau hubungan tersebut? Ada juga itu sih masalah teror-teror tersebut ya Kak, yang masih mengganggu saya gitu, dan juga mungkin beberapa kenangan baik yang masih ada, dan itu sih yang masih terpikirkan, yang masih mungkin nggak tahu mengganggu atau enggak, tapi itu yang masih saya pikirkan gitu. Masih terlintas gitu Masih ya, terlintas, ya. bahwasannya perilaku dia yang baik kepada Teh Sahla, tapi Teh Sahla juga di sisi lain berpikir bahwasannya oh, di hubungan ini juga di saat ini meski dia dulu berperilaku baik, tapi itu sangat tidak baik untuk sekarang ini. Betul. Gitu. Nah, Sorry Kak. oke, nggak apa-apa. Nah, di sini saya kan ini untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan ya untuk Teh Sahla membicarakan pengalaman Teh Sahla. Nah, bisa Teh Sahla ceritakan kembali atau apa gitu yang masih mengganggu hal lainnya gitu? Sebenarnya untuk kalau diceritakan panjang enggak sih Kak, mungkin di poin-poin yang tadi aku sebutkan itu yang pertama ada kenangan baik yang masih bisa aku ingat, terus juga kalau untuk yang buruk-buruknya seperti teror dan juga kata-kata kasar dia sih yang masih selalu terlintas di pikiran saya, dan kadang itu benar-benar bikin saya ngerasa down dan insecure, dan juga ngerasa takut dia menyebarkan atau dia ngasih tahu orang lain hal-hal yang memang sebenarnya tidak saya lakukan, dan saya sebenarnya tidak perlu takut. Saya tahu itu saya tuh nggak perlu takut, cuman kenapa ya, mungkin karena tekanannya terlalu besar gitu, jadi apapun yang dia lakukan itu selalu bikin saya kepikiran dan juga ada rasa takut gitu. Oke, jadi Teh Sahla masih ada isu-isu bahwasannya di diri Teh Sahla itu ada rasa ketakutan gitu ya. Betul. Baik, di sini saya melalui sesi konseling saat ini saya akan memakai teknik role playing, di mana tujuannya untuk membantu mengatasi perasaan negatif yang ada dalam diri Teh Sahla dan menggantikan pemikiran yang merugikan dengan pola pikir yang lebih sehat. Kemarin kan Teh Sahla selalu merasa di konseling-konseling berikutnya merasa bersalah ya dan cemas juga pada diri Teh Sahla. Dan di sini saya akan mengganti itu dengan pemikiran bahwasannya ini tuh bukan salah Teh Sahla gitu. Jadi Teh Sahla nggak usah punya pikiran ini tuh salah Teh Sahla gitu ya. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran atau perasaan ini semua itu salah Teh Sahla, dan Teh Sahla itu menyalahkan diri Teh Sahla sendiri. Seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Teh Sahla, apa saja kenangan atau situasi yang sering muncul dalam pikiran Teh Sahla gitu terkait dengan
mantan pacar yang membuat misal Anda merasa cemas, marah, atau terluka gitu? Oh iya, kenangan sebenarnya dulu saya pernah, jadi waktu itu saya berantem di suatu tempat, dan gimana ya, karena di tempat itu kita gak bisa clearin masalahnya karena sama-sama emosi, dan saya tuh memilih buat walkout. Aku pergi aja dari tempat itu, dan dia ngikutin aku naik pakai motor, dan itu di jalan dia sambil kayak manggil-manggil, minta berhenti dan sambil maki-maki ya, dan itu bener-bener kayak motornya tuh dipepet-pepetin gitu. Dan emang sebenarnya saya tuh kalau bawa motor bisa ngebut, cuma kalau sambil ngebut terus dipepetin gimana kan. Iya. Nah itu sih yang paling bener-bener bikin takut banget, karena itu bikin setiap saya pulang malam sendirian, saya tuh suka kebayang-bayang gitu kalau misalnya ada motor di belakang saya. Kadang saya terus liatin dari spion, dan kayak memilih buat pelan-pelan lihat dulu siapa orangnya, terus ngebut gitu kalau misalnya emang orang itu mencurigakan. Itu sih yang bikin saya ngerasa ada kebiasaan lebih berhati-hati gitu dari kejadian itu, karena takut diikuti gitu. Jadi situasi Teshala saat ini itu yang sering muncul ketika Teshala pulang kerja gitu atau pulang aktivitas dari manapun, selalu mempunyai rasa takut, dimana takut akan diikuti gitu ya, di belakang gitu. Takutnya itu meski itu pun orang lain, tapi setidaknya belum terlihat oleh muka Teshala, mukanya sama Teteh juga gitu ya, suka terlihat takut, tetap terlihat takut gitu ya. Karena takutnya itu tuh bahwasannya ex kakak gitu ya. Iya, betul. Baik, bagaimana perasaan Anda ketika berpikir tentang masa lalu bersama mantan pacar? Apakah ada perasaan takut atau tidak nyaman yang muncul? Iya, pasti. Masih ada sih Kak untuk perasaan-perasaan gak nyaman dan juga takut. Takutnya gak nyamannya teh karena dengan situasi sekarang yang masih keganggu juga, mungkin bingung buat lanjut dengan orang baru pun. Iya, betul. Dan saya juga lebih ke takut semua aktivitas saya dipantau sih Kak, karena saya juga waktu main sama temen gitu kayak lihat atau enggak dengar atau lihat nama yang sama dengan saya, itu saya langsung ke trigger gitu, langsung ngerasa takut berlebih gitu. Oh, pernah ada satu ketika gitu Teshala itu udah mendapati kayak itu teh padahal bukan ex kakak gitu, tapi itu teh teman dari teman misalnya gitu, tapi namanya itu gitu, terus langsung ke trigger gitu. Iya benar, langsung takut gak jelas gitu. Itu kan bisa dibilang dengan isu ya, bisa juga dengan itu trauma yang ada dalam diri Teshala. Nah gitu. Oke, baik. Gimana perasaan Anda ya setelah mengikuti sesi dari sebelum mengikuti konseling sesi 1, sesi 2, dan sekarang sesi 3? Apa perbedaan dan perubahannya? Saya ngerasa lebih percaya diri sih Kak, dan juga ngerasa lebih tenang pastinya ya, karena ada orang yang bisa diajak bicara soal masalah ini. Dan juga untuk ngerasa percaya dirinya sendiri, aku ngikutin beberapa tips dari kakak yang sebelum tidur itu. Saya harus ibaratnya bukan memuji, tapi mengakui diri saya sendiri kalau saya itu mungkin secara tidak langsung membawa sedikit perubahan ke keseharian saya. Baik, jadi perubahan kakak itu setelah mengikuti sesi konseling itu jadi merasa percaya diri, merasa lebih baik juga gitu ya. Oke, terima kasih. Jika Anda bertemu dengan mantan pacar atau seseorang yang memiliki sikap serupa, apa yang ingin Anda katakan atau lakukan gitu? Apa yang mungkin sulit untuk Anda ungkapkan? Yang sulit saya ungkapkan itu pasti perasaan saya ya. Aku nggak tahu, belum kegambar kalau misalnya aku ketemu orang yang sama kayak dia, tapi kalau aku ketemu sama dia, mungkin daripada buat aku ngungkapin perasaan aku atau ngungkapin apa yang aku rasain, aku lebih baik buat pergi aja. Jadi aku lebih memilih buat menghindar aja, karena aku merasa untuk sekarang ya, aku merasa udah capek banget berusaha buat ngobrol baik-baik dari dulu, berusaha beresin masalahnya, dan itu tuh nggak beres-beres. Jadi aku mungkin kalau misalnya ketemu sebaik mungkin aku mending pergi aja dari tempat atau misalnya dari situasi tersebut gitu Pak.
Nah, bagaimana Anda ingin merespon jika mereka mencoba membuat Anda merasa bersalah atau merendahkan Anda lagi? Aku mungkin akan melawan sebisa mungkin dengan opini aku aja. Untuk sejauh itu sih kayak gitu sih Kak, aku belum bisa benar-benar membalas apa yang mereka lakukan gitu. Dan ya udah, aku kalau misalnya sebisa mungkin bisa pergi, aku gak mau hadapin itu. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat ngadepin mereka, ya aku ungkapin aja apa yang aku rasain sebisa aku gitu. Nah, kalau boleh tahu bisa nggak Teh Sahla perankan bagaimana waktu Teh Sahla bertemu dengan mantan pacar gitu? Saat awal pacaran, Waktu bertemu lagi kembali. terakhir ketemu itu ya, waktu terakhir ketemu itu yang kata aku di tempat itu aku ngobrol-ngobrol sama dia. Terus pas anehnya tuh pas awal datang dia tuh ngerasa kayak kita tuh nggak ada masalah apa-apa Kak. Aku aneh banget waktu itu, padahal di chat sebelumnya itu dia udah anjingin aku, udah babi, maaf monyet semua, pokoknya kayak kata-kata kayak ibaratnya gini Kak, lontek, ngerotan, yang gitu-gitu pun keluar gitu. Tapi pas ketemu sama aku, dia dengan muka gak bersalahnya itu tiba-tiba kayak senyum-senyum, terus kayak udah nunggu lama ya, kayak aku aneh banget gitu, kok bisa seperti itu gitu. Dan aku nggak mau lama-lama di situ, dan aku langsung to the point aja apa yang aku mau omongin. Aku minta maaf dulu untuk semua kesalahan aku, seperti ini, seperti itu, dan aku langsung ungkapin kalau aku maunya gini, untuk masalah ini ya kita selesainya seperti ini gitu. Dan di sana dia terbawa emosi, dan dia juga ngomongin hal-hal yang memicu emosi saya, dan saya langsung memilih udahlah, karena ujung-ujungnya tetap kayak gini, ujung-ujungnya bawa emosi terus dan gak beres, dan kamu emang kelihatannya gak mau beresin masalah ini, aku harus ngikutin terus kemauan kamu. Ya udah, aku mah ini kita selesai dengan tidak baik-baik aja, dan aku mau pergi dari tempat itu, dan langsung diikutiin sampai ke rumah gitu. Baik, nah jika kakak nih ya bermain peran bahwasannya kakak itu sudah di posisi sudah tidak ada hubungan lagi, satu sama lain sudah move on, sudah nggak ada di situasi ini, apa yang akan kakak lakukan? Sudah tidak ada di situasi ini lagi ya. Aku sih pengennya lebih mengeksplor diri aku ya. Pertama yang itu, aku juga bakal fokus dulu ke karir aku sih, dan aku gak mau mikir banyak-banyak soal masalah percintaan lagi, karena jujur udah capek banget. Nah, hopefully aku maunya lebih baik sih, diri aku jadi lebih baik di versi yang lebih baik lagi dari sekarang. Dan pastinya aku pengen ningkatin skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang ada di diri aku. Jadi intinya fokus ke diri sendiri aja gitu. Itu sih Kak. Dan mungkin kalau misal melanjutkan juga, kakak akan memilih berhati-hati gitu ya untuk melihat pria lain, atau misal kayak memulai hubungan dengan baru pun kakak akan lebih hati-hati? Iya, udah pasti. Dan untuk sekedar hubungan pacaran lagi kayaknya aku udah hopeless romantic ya kalau sekarang gitu. Tapi ya nggak tahu ya Kak, kalau misalnya nanti mungkin ada orang yang benar-benar baik, pasti aku pertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, goals aku sih untuk tidak pacaran lagi gitu. Oke, baik. Nah, apa langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk menjaga jarak atau mengurangi interaksi dengan mantan pacar atau orang yang memberikan dampak buruk dalam hidup Anda? Untuk yang aku lakuin tuh sebenarnya sekarang aku udah mulai blokir semua sosial media Kak, tanpa terkecuali gitu. Cuman yang masalah di email itu kan, kalau di email diblokir masih masuk ke kotak spam itu ya. Nah kebetulan saya tuh sering-sering baca email, karena emang ada email kerjaan, banyak email kerjaan yang masuk ke spam, jadinya kadang masih kebaca gitu. Tapi untuk sekarang sih saya tidak membalas. Jadi itu cara saya buat ngurangin kontak atau ngurangin berhubungan dengan orang itu gitu. Oke, baik. Apa yang Anda dapat lakukan ketika perasaan atau kenangan itu muncul dan merasa kesulitan untuk tetap tenang? Untuk sekarang aku benar-benar mati-matian kerja sih Kak. Kayak aku nggak mau ada masalah lain kecuali masalah ini muncul di tempat kerja gitu, kayak masalah kerjaan aja. Dan aku benar-benar
kerja dari pagi sampai kadang aku lanjutin sampai malam gitu cuma buat ngelupain ini gitu. Untuk sekarang sih ke situ karena aku sendiri belum nemuin solusi yang benar-benar yang benar-benar ngaruh gitu, selain ada kesibukan lain gitu buat lupain hal ini, buat lupain perasaan aku yang kayak gitu. Oke, jadi kakak itu sekarang itu lebih baik menyibukkan diri dengan bekerja mungkin ya, karena ingin ya cuma permasalahan di kerjaan aja gitu ya, nggak ada yang lain lagi gitu, cukup di kerjaan aja gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya di sini saya akan menggunakan Action ASF, dimana itu kakak bisa membantu kakak membuatkan rencana praktis untuk menghadapi situasi atau pemicu yang dapat membangkitkan trauma. Nah, di sini kakak bisa dengan tadi kan kakak sudah melakukan bahwasannya membatasi atau menghentikan dengan mantan pacar seperti memblokir nomor telepon, media sosial atau komunikasi lainnya kakak sudah lakukan ya, mau itu dengan teman, mau itu dengan ex kakak gitu ya, ataupun orang-orang yang emang memicu untuk menimbulkannya rasa trauma dalam diri kakak ya. Yang kedua itu kakak mungkin sekarang sudah melakukannya menjaga jarak ya dengan ex kakak agar emosional atau fisik bertemu pun takutnya mengingat lagi gitu ya, kakak juga udah berusaha seperti itu. Nah, mungkin untuk berpindah tempat, mengalihkan topik pembicaraan juga itu bisa menjadi pembantu gitu ya buat diri kakak, bahwasannya pemikiran bahwa kakak jika ada teman yang menyalur bertanya atau kayak pertanyaannya itu memicu kepada X nih, kakak berusaha untuk menghindari gitu ya, dan kakak juga tidak mengunjungi lagi tempat-tempat yang pernah kakak kunjungi gitu. Iya. Ya, oke. Nah, di sini saya ingin kakak misalnya ya berbicara kayak, saya tidak ingin berbicara lebih lanjut lagi dengan Anda, terima kasih untuk pengertiannya. Nah, mungkin kan itu seperti omongan yang ketika dia melakukan teror kepada kakak. Nah, kakak juga bisa melakukannya dengan pernyataan seperti itu. Nah, apakah kakak bisa gitu? Mungkin kalau misalnya nanti ada kejadian ini lagi saya coba. Oke, baik. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan role playing ini? Apakah ada hal-hal yang terasa lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah sih, yang saya rasakan lebih mudah. Oke, baik. Apa Anda merasa lebih puas atau menghadapi situasi ini di kehidupan nyata? Apa yang bisa membuat Anda merasa lebih kuat dan menghadapi perasaan Anda? Insya Allah saya mungkin lebih siap dan mungkin kalau yang bikin saya bisa merasa lebih kuat itu ya dari dukungan sih Kak. Mungkin saran dari kakak bisa saya lakukan di real life, atau mungkin nanti kalau ada kejadian yang kayak gitu lagi mungkin saya coba gitu, dan insya Allah mungkin untuk itu saya semoga bisa lebih mudah gitu menghadapi hal tersebut. Baik. Nah, saya tanyakan kepada perasaan situasi kakak. Apakah kakak merasa lebih tenang saat saya memberikan teknik role playing ini kepada kakak gitu? Ya, saya lebih tenang sih Kak. Oke, nah berarti ini bisa membantu kakak ya, bahwasannya teknik role playing ini bisa membantu kakak berada di situasi yang lebih tenang. Nah, apakah sebelumnya kakak mempunyai pemikiran bahwasannya diri kakak itu bergantung pada dia? Dulu sih ya, mungkin semenjak pas bener-bener ngerasa pas aku bilang udah gitu, aku ngerasa beberapa hal aku tuh bergantung sama dia dan agak susah ngelakuin hal itu. Kayak misalnya aku pergi agak jauh gitu, aku tuh selalu ngandelin dia gitu, atau biasanya aku tuh kalau minta saran apapun tuh dari dia gitu, walaupun mungkin kalau dipikir-pikir saran yang dia kasih sekarang itu agak toksik ya kan, cuman kalau dulu sih aku pasti nurut-nurut aja gitu, dan itu bikin aku merasa agak hilang arah gitu, karena biasanya aku tuh selalu didampingi gitu, tapi mungkin sehabis ini enggak, dan walaupun dia masih ada ya gitu, malah
ngikutin dan juga malah ngata-ngatain aku dengan hal yang negatif lah gitu. Jadi bukan dia yang versi baik yang selalu nolongin aku atau ngasih saran ke aku atau temenin aku gitu. Oke, berarti pemikiran kakak saya saat ini yaitu bisa disimpulkan seperti ini. Saya lebih kuat sekarang gitu ya tanpa kamu gitu, dan saya berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa berada di hubungan yang tidak sehat ini. Berarti kakak yang dulunya kakak punya pemikiran yang kayak saya itu tidak bisa hidup tanpa dia gitu, dan sekarang kakak berada di pemikiran bahwasannya saya lebih kuat sekarang dan saya berhak mendapatkan kebahagiaan tanpa berada dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, di sini juga saya mungkin akan memberikan tugas rumah ya kepada kakak, dengan kayak bagaimana Anda bisa menjaga diri agar tidak terjebak dalam situasi yang menyakitkan atau membawa kenangan buruk dari masa lalu. Nah, yang kedua, apa langkah konkret yang bisa Anda ambil minggu ini untuk menjaga batasan dengan mantan pacar ataupun orang yang memberikan dampak buruk dalam hidup Anda gitu. Nah, ini tuh tugas yang nanti bisa kakak berikan kepada saya agar bisa dibahas di sesi terakhir nanti, oke? Nah, apa yang Anda rasakan setelah sesi ini? Apa yang paling membantu bagi Anda gitu? Yang paling membantu itu sih lebih ke menenangin hati ya. Itu sebenarnya yang saya pengen rasain gitu, dan yang selalu saya rasakan sehabis konseling sama Kak Talita, lebih tenang karena mungkin aku udah membicarakan hal yang mengganjal ya Kak, jadinya itu sih yang aku dapat dan alhamdulillah lebih baik gitu, kayak gitu. Baik, nah kalau boleh tahu apa yang ingin Anda fokuskan di sesi berikutnya? Di sesi berikutnya apakah sudah terpikirkan gitu? belum sih Kak, kalau untuk itu mungkin nanti bisa dibantu sama Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf aku belum kepikiran. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sesi ini kita sudah selesai. Aku akan bertanya skala gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, kemarin kakak ada di skala 8. Nah, sekarang kakak ada di skala berapa? 9. Oke, baik. Berarti ada perubahan ya dari setiap skala gitu, di setiap sesinya gitu. Terima kasih Teh Sala sudah mau bertemu di sesi ini dan sudah mau menceritakan kembali kondisi Teh Sala dan situasi Teh Sala. Terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan? Untuk sekarang nggak ada Kak. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.